حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أن فهم الفاتحة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد ألسنتنا واهد قلوبنا بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan wa atina al-hikmatan allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'ana Allah bi ulumi fid darain amin. Qala babun nahyi anil bukhli wasyuhi. Bab ini menerangkan tentang larangan daripada pelit dan kikir, gitu ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man, dan adapun seseorang, bakhila, yang bakhil, wastaghna, lalu merasa aman daripada siksa, gitu ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai pada perbuatan baik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kepada dia atau kami mudahkan kepada dia lil usra, pada kesulitan, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan apa-apa yang menjadi kekayaan daripada dirinya oleh hartanya iza taradda, ya, apabila binasa, begitu ya. Jadi orang yang bakhil, dia merasa aman di dunia daripada siksa, lalu dia mendustai kebaikan. Untuk apa saya buat baik? Toh saya begini juga saya masih aman-aman aja, saya selamat, kan begitu ya. Buat apa gitu kan ya. Kadang kalau dikasih tahu, ya saya nggak disiksa sama Allah, saya nggak dibinasain sama Allah, saya masih aman-aman aja, begitu ya. Merasa aman daripada siksaan, lalu dia mendustai dengan kebaikan. Maka itu berarti akan kami mudahkan, maksudnya kami segerakan untuk dia di dunia lil usra, pada sebuah kesulitan, ya. Dan nantinya bagaimana? Ya, hartanya itu akan binasa.
Wa qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, mayuqa syuha nafsihi, siapa orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihuna, maka adapun mereka maka mereka tersebut al muflihuna, orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang menang. Orang yang diselamatkan daripada, makanya mayuqa syuha nafsihi itu kalau ditafsirnya man salima minal hirsis syadid. Ya, daripada kalau kikir tuh ketamakan yang ya orang yang sangat rakus tuh kikir tuh. Orang yang sangat rakus, kikir tuh orang yang sangat rakus. Orang kikir tuh. Ya, orang yang sangat rakus, orang yang kikir itu ya kalau dia diselamatkan daripada kekikirannya, ya daripada kerakusannya yang berlebihan, ya maka orang-orang tersebut itu orang-orang yang merupakan orang-orang yang menang, begitu ya, orang-orang yang menang. Bahasanya kan pakai majhul ya, ya maksudnya apa? Orang itu nggak bisa sebenarnya nyelamatin dirinya sendiri dari kekikiran, gitu. Jadi itu butuh dengan bantuan, ya bukan butuh, harus ada bantuan Allah. Jadi orang itu bisa selamat daripada kekikirannya karena memang Allah takdirkan dia untuk selamat. Nah, begitu ya. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Takutlah kalian pada kezaliman. Kezaliman itu apa kalau sini? At-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi tariqin syar'iyyin. Ya, bi ghairi tariqi syar'iyyin. Ya, namanya kezaliman itu apa? At-tasarruf. Ya, tindakan atau pelaksanaan kepada di dalam memenuhi hak orang lain dengan tanpa menggunakan jalan syariat, ya namanya zalim itu apa? Kezaliman, ya memenuhi hak orang lain, ya tanpa menggunakan aturan syariat, ya memenuhi hak orang lain tanpa memenuhi aturan syariat, ya. Itu ya. Itu yang namanya zalim. Jadi kalaupun ada, atau yang dinian wada'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, adikil ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu juga zalim namanya, gitu ya. Atau memberikan hak orang lain tapi tidak sesuai dengan ya ketentuan syariat, gitu. Itu juga zalim namanya, gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu zalim, gitu ya. Jadi walaupun misalnya contoh yang harus diberikan, contoh misalnya waris, ya. Dalam ilmu waris seharusnya dia dapat sekian, tapi dia lebihkan, gitu, daripada aturan syari, itu termasuk zalim namanya, ya termasuk zalim. Walaupun di sana itu ada bahasa ruhama, kasih sayang gitu ya. Ada perhatian, ada sayang gitu ya. Tapi itu bisa menjadikan sebuah kezaliman. Kenapa? Karena yang namanya harta itu pasti akan membuat orang menjadi rakus. Gitu, paham ya? Kenapa sih semua itu diatur sama Allah? Ya seperti itu adanya. Kenapa? Contoh misalnya, laki-laki itu harus lebih besar daripada perempuan. Kan begitu kalau dalam syariat kan? Kenapa? Karena laki-laki punya tanggungan. Kalau perempuan tidak punya tanggungan. Kan begitu ya. Paham ya? Sudah paham ya? Bagaimana kalau yang perempuan yang nanggung? Tetap sama. Karena sebenarnya bukan sebuah kewajiban bagi si perempuan. Kan begitu. Bahkan kalau suaminya yang tidak memenuhi nafkah si perempuan. Jadi selama si perempuan ini yang memenuhi nafkahnya. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau perempuan itu minta ganti. Si suami harus ganti. Ya, ganti daripada uang ya dari si istrinya yang selama ini memenuhi nafkah, begitu ya.
gitu ya. Tapi kalau istrinya redo nggak apa-apa, gitu mazhab Syafi'i ya. Kalau redo, tapi sebenarnya tetap ada dosa buat suami apa? Karena kewajiban sang suami tidak dilaksanakan, kan begitu ya. Nah ini contoh, jadi kalau di pembagiannya itu tidak juga sesuai dengan syariat, berarti kan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat ya kan? Ya nggak kira-kira. Itu adalah sebuah kezaliman, gitu ya. Takutlah kalian pada kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamati. Ya adalah ya kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya ya siksaan pada hari kiamat. Pedihnya siksaan pada hari kiamat. Takut sama kezaliman karena kezaliman itu adalah ya siksaan yang pedih nanti pada hari kiamat. Termasuk makanya gini. Segala sesuatu yang kita tidak letakkan bukan pada tempat itu menjadi sebuah kezaliman. Ya, contoh misalnya seseorang yang awam ya dikasih pelajarannya sama seperti orang yang bukan orang awam gitu maksudnya. Orang awam dikasih pelajarannya sama seperti orang yang sudah belajar lama, itu namanya zolim juga itu namanya. Ya, namanya zolim. Berarti gurunya zolim sama muridnya. Nah, begitu, paham ya? Kenapa? Ya gimana dia mau paham? Kan begitu, paham kira-kira. Gimana dia mau paham? Orang ini orang awam, kan gitu ya. Orang awam atau anak SD dikasih pelajaran ya mahasiswa. Ini namanya zolim gurunya. Nah, begitu, paham ya? Nah. Apalagi playgroup ya lagi Raudatul Atfal ya paham ya TK Raudatul Atfal itu kan TK kan taman kanak-kanak kan bahasa Arabnya Raudatul Atfal ya Raudatul Atfal masih anak-anak bocah dikasih pelajaran ya anak SMP dia lagi waktunya main kan gitu paham ya berikan dia kesenangan ya untuk bermainnya dulu tapi jangan lupa kenalkan akidah. Kalau akidah itu tidak mengenal hukum, tidak mengenal umur. Tapi akidahnya juga jangan dijelaskan seperti menjelaskan akidah orang yang belajar tauhid mendalam, ya anak bocah jadi sebenarnya ya wujud itu adalah sifat nafsiyah. Lu bocah diem aja sih. Ya namanya bocah. Zalim yang nyampein, begitu, paham ya? Jadi menyampaikan ya, kalau mau nyampein apa cukup Tuhan kamu Allah. Allah itu maha baik. Dia menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh anak kecil itu. Nah begitu adanya gitu ya. Jadi kalau dia tidak meletakkan yang bukan pada tempatnya berarti dia zalim. Kan begitu ya. Bahkan kan kalau kata Syekh Nawawi kalau dalam kitab Marakil Ubudiyah. Kalau menyampaikan ilmu bukan kepada orang yang pas berhak untuk menerima ilmu tersebut. Itu seperti apa? Menukar emas dengan kotoran hewan. Ya bukan kotoran babi dibilangnya. Kan gitu ya. Seperti mutiara ditukar dengan kotoran babi. Kan begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang sebuah kehormatan daripada apa yang dia pelajari. Kalau dia masih awam. Gitu kan ya. Dikasih pelajaran yang begitu. Bukannya nanti dia malah menjalankan itu dengan baik. Malah jadi bahan ledekan akhirnya. Nah gitu ya. Itu yang harus hati-hati. Menyampaikan ilmu itu harus hati-hati. Karena ya tegar segala sesuatu itu bisa menjadi sebuah kezoliman bagi kita. Paham ya? Termasuk kita nih ngamalin ilmu. Kita baru bisa seapa yang kita bisa. Ya. Misalnya kita bisa sampai sini, sampai segini gitu bisanya. Ya. Tapi kalau kita langsung, saya pokoknya ngikutin deh. Pokoknya sampai benar-benar ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sampai plek sama Rasul mah kita zolim udah jatuhnya. Karena apa? Ya, karena nggak bisa. Ya, belum. Kalau mau pelan-pelan, paham kira-kira? Pelan lama-lama nyampe, gitu ya. Kalau langsung plek begitu, nggak bisa, gitu. Ya, paham nih kiranya? Ya, misalnya, apalagi sama istri kita, ya, istri kita apalagi gitu kan ya? Istri kita bilang begitu, ente. Pokoknya kamu sebagai istri saya, ya, kamu pokoknya harus ikut kita sampai zuhudnya tingkatan wali, pokoknya udah harus bisa kita kalau kita sama-sama begitu. Lah teriak tuh istri, bener nggak kira-kira? Zolim,
Sampaikan yang starafnya dulu. Bagaimana? Caranya gini nih. Kita zuhudnya bareng-bareng pelan-pelan dari awal, dari dasar. Gimana caranya? Kita misalnya makannya jangan nambah. Segitu aja dulu. Bisa nggak kira-kira pelan-pelan? Tapi misalnya 2 hari tapi lapar. Ya udah nambah deh. Dikit aja nambahnya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Kalau langsung begitu zalim kita. Mungkin kita bisa, kalau istri kita belum tentu. Kan begitu ya. Apalagi anak kita. Anak kita masih kecil gitu ya. Dia mau makan ya biar kita liatin dia mau makan ya. Tapi ada masanya dia akan kita ajarkan itu. Kan begitu, paham gak kira-kira? Perlahan kita ajar. Kan kalau langsung dikejut begitu sama aja kezolim kan. Coba aja orang lagi duduk kejut pakai setrum. Ya malah loncat kan begitu ya. Kalau loncat malah keluar arena kan gitu ya. Kalau keluar arena takutnya kan dia didiskualifikasi jadinya. Bener gak kira-kira? Ya? Iya. Paham nih kira-kira ya? Itu kan ini yang terjadi kan gitu ya. Jadi kita juga perlahan kita sampaikan. Gitu ya. Wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka. Takutlah kalian kepada kekikiran. Maka sesungguhnya kekikiran ahlakaman, membinasakan orang. Membinasakan oleh kekikiran akan seseorang karena qablakum yang ada sebelum kalian. Orang-orang Bani Israel. Takut sama kekikiran karena orang-orang yang sebelum kalian itu binasanya karena dia punya sifat kikir. Paham ya? Tamak yang berlebihan, rakus yang berlebihan. Belajar kita pelan-pelan ya, belajar kita. Apa yang kita punya di rumah. Kalau kita ada lebih, nah kita berusaha tuh berbagi gitu ya sama tetangga kita. Ya. Tapi saya nggak lebih, ya udah kalau nggak lebih mah. Ya, ini kan bicaranya lebih kan ya. Nanti kita ngelihat bagaimana Rasulullah sahabat Nabi itu bisa. Nah ini kan makom ya. Kalau kita bisa sampai ada satu sahabat Nabi itu yang bisa membuat Allah aja takjub. Allah aja takjub. Allah aja heran. Takjub ya kepada seorang sahabat Nabi. Oh kalau kita sampai ke sana luar biasa. Tapi pelan-pelan kita ajak keluarga kita sampai ke sana nanti mudah-mudahan ya pelan-pelan. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum ya. Hamalahum membawa oleh kekikiran ya akan mereka ala ansafaku dima'ahum ya pada ya penumpahan oleh mereka akan darah mereka. Jadi kekikiran itu mendorong manusia untuk saling menumpahkan darah. Betul gak kira-kira? Ya. Karena orang rakusnya kebangetan, rakusnya berlebihan, itu yang mendorong seseorang itu bisa saling membunuh gitu. Betul gak kira-kira? Bener gak? Karena sangat amat rakus. Begitu paham ya? Paham. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan oleh mereka akan yang diharamkan. Ya, akan yang diharamkan terhadap mereka. Jadi kekikiran itu bisa menghalalkan apa yang haram. Luar biasa gak kira-kira? Itu karena dia rakusnya kebangetan. Kebangetan rakus yang halal, yang haram jadi halal buat dia. Luar biasa. Ini karena sifat apa tadi? Rakus. Sifat rakus itu timbulnya dari mana? Berawal dari cara makan kita. Itu sifat rakus. Berawal dari cara makan kita. Ya, berawal dari cara makan. Ya, yang apa aja kita caplokin begitu. Yang apa aja kita masukin ke dalam mulut kita. Bener gak kira-kira? Apa aja kita masukin ke dalam mulut. Ya, jejelin semuanya. Nah, itu berawal dari situ tuh. Itu yang menjadikan sebuah kekikiran nanti akhirnya. Karena apa? Rakus dia. Ya. Alhamdulillah. Apa aja dimasukin ke mulut yang dia bisa masukin ya. Kalau piring bisa dimakan juga sama dia. Ngin gitu ya. Lu apa aja dimakan sama dia? Bener gak kira-kira? Ya di situ ada pisang goreng dimakan pisang goreng. Di situ ada nasi dimakan nasi kemudian. Di situ ada ayam dimakan, ada ikan dimakan. Apa aja yang ada di depan dia dimakanin semua sama dia. Ya. Nah, itu berawal sifat kerakusan itu tuh dari cara makannya dia. Makanya kan dari kemarin kita lihat kan bagaimana Rasulullah mengajarkan makan kan. Jadi kalau antum sudah bisa mengontrol sesuatu yang mau masuk ke mulut antum gitu maksudnya. Itu akan membuat antum, nah gitu paham ya.
Makanya dari kita dulu, dari kita nih yang belajar, nanti keluarga kita ngikut. Dari kita dulu pelan-pelan. Otomatis kan istri kita pasti ngelihat kita. Ngapa sih makannya nggak nambah? Iya cukup segitu aja. Walaupun masih lapar, tidak mungkin gitu kan. Pasti kan awalnya kan, ya. Ada yang demo di dalam kan cacing kan, nambah, kan gitu ya. Nafsunya nyuruh nambah kan begitu ya. Ya. Duh, tapi tetap begitu dia. Nah, nanti lama-kelamaan istrinya ngeliat, oh gini tuh. Nah, baru dah tuh ngikut. Begitu ya. Paham nih kira-kira ya. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan hal yang begitu. Nah, jadi kita juga, nah tadi tuh, jangan sampai kita zalim. Terus kita bertahap kita berusaha untuk jadi baik. Jadi dari makannya kita, makanya hati-hati dengan kita makan, tata cara makan kita. Ya selama ini kan apa jadi kunyah sama kita. Ya apa aja masuk ke mulut kita. Di mulut belum habis juga. Ya udah ngambil yang lain. Yang gitu-gitu kadang-kadang ya. Takut kehabisan. Gimana kayak kira-kira? Nah gitu ya. Maka nanti akan timbulnya apa? Awalnya dia masih ngambil jalan umumnya manusia. Makan dulu apa sholat dulu. Kan gitu kan? Kalau umumnya boleh yang diajarkan Rasulullah makan daripada nanti kamu gak mikirin kan gitu ya. Daripada kamu gak khusyuk dalam sholat. Tapi nanti lama-kelamaan dia sholat dulu baru makan. Kan begitu gak kiranya? Ya paham gak? Gitu ya. Ya. Sudah paham ya maksudnya ya. Ya gitulah. Ya. Tapi kalau buka puasa buka dulu ya baru sholat. Jangan sholat dulu baru buka. Ya. Ngambilin fadilahnya buka dulu. Baru sholat. Walaupun cuman sebentar buka dikit habis itu sholat. Ya, nah kalau kita ngelihat guru-guru kita misalnya, ini begini, itu ngimbangin kita muridnya, kenapa sih guru-guru kita tuh ya makan ditungguin gitu ya, ini kan lama gitu kadang-kadang gitu, kenapa ya? Itu karena ngimbangin kita muridnya. Kalau langsung begituin nanti ya guru kita juga paham keadaan muridnya, jadi perlahan-lahan juga dinyampein itu, kan gitu ya. Babul isari wal muasati. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Mereka ya membelakangi diri-diri mereka. Ya, walau kana bihim khasasatun, sekalipun ada pada diri mereka kebutuhan. Ya. Jadi mereka itu selalu mengalahkan kebutuhan dirinya untuk memberikan kebutuhan orang lain. Kan begitu ya? Ya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, di atas makanan yang dicintanya. Jadi mereka memberikan makanan yang disuka sama dia. Jangan makanan yang gak disuka gitu ya. Yang gak disuka baru kasih orang. Yang dia suka dimakanin gitu. Ya jadi mereka memberikan makan itu apa yang mereka suka. Ya miskinan kepada orang miskin. Wa yatiman pada anak yatim. Ya anak yatim ya, bukan orang yatim. Ya anak ya yatim. Karena yatim itu anak-anak ya. Kalau udah gede udah balik bukan lagi anak yatim namanya ya, biang yatim namanya ya kayak saya biang yatim nih. Jadi kalau biang yatim mah nggak masuk dalam kategori yang disantuni begitu ya. Wa asiron ya. Ya, berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang berada pada perjalanan, begitu ya. Masya Allah, ya. Bahkan kalau di situ kan dikatakan kalau seandainya ketemu sama orang kafir zimni, nah itu kalau di dalam perjalanan, kalau dia butuh kita boleh bantu, gitu ya. Ya,
Kafir zimni loh. Kalau kafir harbi beda ya. Kalau kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, lebih baik kita kasih kucing daripada kasih dia. Ya benar kan begitu ya? Benar nggak kira-kira? Ya, iya. Kafir zimni nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini berkata, Inni majhudun. Ya, ini majhudun. Ya, maksudnya apa? Sesungguhnya aku, ya, kalau di syarahnya itu ya, orang yang menahan, orang yang menahan kesulitan dan sangat lapar gitu maksudnya ya. Orang yang menahan kesulitan dan rasalah lapar. Ya. Asobanil juhdu, ya, menimpa terhadapku oleh kesulitan kan gitu ya. Kelaparan gitu ya. Jadi sungguhnya aku ini orang yang menahan lapar, ya, orang yang menahan kesulitan. Fa arsala ila ba'di nisaihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada sebagian istrinya Nabi. Nah, orang ini datang ke rumah istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Faqalat, lalu berkata istrinya Rasul, Walladzi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma indi illa ma'un. Ya, jadi diajak sama Rasul, diajak sama Rasul ke rumah istrinya. Enggak ada apa-apa kecuali air. Paham? Ya, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma indi, tidak ada di sisiku illa ma'un, kecuali air. Itu kata istrinya Nabi. Summa arsala ila ukhra, kemudian ya, membawa lagi kepada istrinya yang lain. Faqalat, lalu menjawab lagi istrinya, misla zalika, seumpama yang demikian. Jadi ya, hatta kulna kulluhunna misla zalika, sehingga berkata setiap dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama yang demikian. Jadi semuanya di rumah-rumah Rasulullah itu cuman kasih air doang. Ya, jadi enggak ada yang bisa masuk ke dalam ya makanan, enggak ada yang bisa masuk ke dalam perutnya orang yang sangat lapar ini. Lalu apa? La walladzi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. La-nya itu apa? La-nya itu nafiyatun di jumlatin ba'daha. Ay la ajidu lahu ma talabtu. La, saya tidak menjumpai apa yang saya cari. Ya. Jadi la-nya itu maksudnya apa? Saya tidak menjumpai apa yang saya cari. Walladzi ba'asaka bil haqqi, dan demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma indi illa ma'un, tidak ada di sisiku kecuali air, gitu ya. Jadi akhirnya orang itu juga bicara seperti itu, demi zat yang mengutus engkau, ya saya juga nggak punya apa-apa kecuali air. Saya nggak nemuin apa yang bisa ngeganjel perut saya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, mayudifu hadzal lailata, siapa orang yang menerima tamu pada malam ini. Nah, Rasul nanya sama sahabat. Ya, ketika Rasul nggak ada, Rasul tanya sama sahabat, siapa orang yang mau menerima tamu malam ini, gitu ya. Faqala rajulun minal ansari, lalu berkata ya satu orang dari kaum Ansar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, saya mau nerima tamu malam ini. Ada tuh sahabat Ansar satu, gitu ya, tunjuk tangan. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Ya. Lalu berangkatlah ya orang yang tadi lapar tadi, bihi bersama satu orang dari kaum Ansar, ila rahli, menuju rumahnya. Faqala li imraati, lalu berkata sahabat Ansar tadi kepada istrinya, akrimi daifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan oleh kamu akan tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala li imraati, berkata nih sahabat Ansar kepada istrinya, hal indaki syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu, gitu ya. Qalat, menjawab istrinya, la illa kutu sibyani, tidak kecuali
Saya nggak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anakku. Nggak ada lagi. Yang ada cuman makanan buat anak-anak saya. Nah gitu ya. Ini nih Masya Allah nih. Ya. Qala lalu berkata nih sahabat dari kaum Ansar. Fa'allilihim bisyai'in. Allilihim itu maksudnya apa? Ajak main oleh kamu akan mereka, anak-anaknya. Bisyai'in dengan sesuatu. Jadi kalau allilihim itu kalau disyaratnya itu adalah satu pengalihan ya dari pengalihan pandangan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu, supaya anaknya itu lupa gitu maksudnya dengan sesuatu. Jadi ajak main kamu akan anak-anak dengan sesuatu. Wa idza aradul asya'a, apabila mereka ingin makan malam, asya' itu makan malam ya, fanawimihim, maka tidurkan mereka. Kalau mereka mulai rasa lapar, tidurin. Jadi ajak dia main supaya capek dulu. Nanti kalau dia udah mulai lapar, suruh tidur. Ini kalau nggak sanggup jangan nih. Tapi kalau bisa, alhamdulillah. Ya, tapi pelan-pelan ya. Nanti besok-besok bisa digantung. Ya, yang disalahin pengajian lagi. Ya, ngaji begini, ya anak istri dilupain, emang diajarin tuh. Inian ngelupain anak istri lagi ngaji tuh. Karena apa? Karena salah nempatin. Kan begitu, benar gak? Ini hati-hati nih. Ini kan sering kejadian begitu, yang disalahin ngaji. Kan begitu. Ngaji lu, ngaji begini, anak istri dilupain. Emang gak disuruh nyari nafkah apa? Atau nafkahnya dikasih orang mulu, kan begitu. Ya makanya apa? Pelan-pelan ngajarinnya. Ini kita cerita begini, ini kita lihat bagaimana. Kalau seandainya kita bisa perlahan sampai istri kita paham. Nah, kalau udah sampai paham, sampai pada makomnya, ya istrinya bisa diajak kerjasama tuh dalam hal begini nih. Begitu gak kira-kira? Kalau sudah bisa diajak kerjasama, itu satu keluarga, Masya Allah itu. Ya, satu keluarga, Masya Allah tuh kalau bisa begitu. Ya, ini tapi jangan langsung dikejut, terus saya bilang, pulang langsung begitu. Ya, kata istrinya, lu kesambet di mana lu, kan begitu. Bener gak kira-kira? Ya, ini awas nih, ya. Ini bagus. Tapi kita juga harus punya cara. Paham? Wa idza dakhala daifuna fa'at fi sirajah. Apabila masuk tamu kita, ya, maka padamkan akan lampunya. Padamkan oleh kamu akan lampu. Kalau tamu kita masuk, padamkan lampunya. Wa arihi, ya, perlihatkan kepada tamu kita, anna nakulu, sesungguhnya kita lagi makan. Jadi kalau dia masuk ke rumah kita, lampunya padamin supaya tamu kita ngelihat kita juga makan bersama dia. Ya. Faqa'adu, lalu mereka duduk bersama. Jadi sahabat Ansar ini bersama istri dan bersama tamunya duduk bareng. Wa akalat daifu, dan makan oleh tamu tadi. Tamunya makan. Wa bata tawiyaini, dan bata bermalam keduanya. Bata itu bermalam keduanya. Tawiyaini, ya, dalam keadaan lapar. Jadi suami istri itu lapar, tamunya makan. Jadi matiin lampu, cuman biar kelihatan makan doang, itu gaya-gayanya biar kelihatan makan. Ya. Jadi suami istrinya ini mah enggak makan, tamunya yang makan. Ya, Masya Allah ya. Nah, minimal gimana cara ngajarin nih? Kalau ada tamu, keluarga kita belakangan makan nih. Tamu dulu makan. Gitu paham? Tamu udah pada makan baru keluarga kita. Kalau mau ngajarin begitu dulu tuh awalan, ya. Biarin tuh tamu makan dulu. Nanti kalau udah rapi tamu makan baru kita makan. Kan gitu, paham? Paham gak kira-kira? Minimal tuh ngajarinnya gitu dulu, ya. Kalau datang tamu belakangan ya. Makanya kan kenapa sih diajarin kalau guru-guru kita kalau ngadain acara, misalnya acara Maulid Nabi Muhammad SAW, panitia makan belakangan kan. Ya kan? Tamu dulu makan gitu. Udah rapi makan tamu baru panitia, kan gitu ya. Paham gak kira? Itu yang diajarin sama guru-guru kita. Betul gak kira-kira? Supaya apa? Tadi itu ikram daif. Ya. Jadi tamu dulu makan, ya baru panitianya makan duren. Paham ya? Paham gak kira-kira? Ya, gitu. Ya, paham nih kira-kira ya. Falamma asbaha godan, maka tatkala si tamu ini memasuki pagi di esok harinya, ya, ala Nabi SAW, menghadap Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang ngadap Nabi tuh.
Diceritain, tadi malam saya makan, begitu ya. Tadi malam saya makan tuh saya begini-begini dikasih tuh sama inian, sama sahabat Ansar. Rasulullah tahu keadaannya sebenarnya. Orang itu nggak tahu keadaannya bagaimana. Dipikir makan bareng. Saya dijamu enak banget kan begitu ya. Rasul tahu keadaan sahabat Ansar ini. Orang itu nggak tahu. Diceritain bagaimana luar biasanya menyambut tamunya. Sudah. Lalu Rasulullah bersabda. Laqad ajiballahu. Sungguh takjub oleh Allah. Allah heran. Ya. Kenapa? Ansani ikuma sinai ikuma ansani ikuma min sani ikuma ya. Ya, sungguh Allah heran daripada ya perlakuan kalian berdua. Daripada perlakuan kalian berdua. Bidaifikuma terhadap tamu kalian berdua alailata tadi malam. Jadi Allah aja sampai takjub ngelihat itu dua sahabat tadi menjamu tamunya. Jadi kan Allah maha melihat kan ya. Kan dimatiin lampu tuh. Allah ngeliatin tuh. Tamunya makan, dipura-pura makan. Supaya apa? Supaya tamunya gak ngerasa. Supaya tamunya enak makannya. Supaya jangan sampai ngerasa gak enak. Wah, nambah. Padahal gak ada satupun dari ini suami istri ini makan. Allah ngelihat tuh sebenarnya dua orang ini. Ya, paham gak maksudnya? Nah, kenapa bisa begini sahabat Nabi? Karena gak ada yang lebih berarti daripada Allah dan Rasulnya. Buat sahabat Nabi. Sebenarnya yang jadi masalah selama ini hidup kita itu kan karena kita sudah terlanjur diikat dengan kehidupan yang macam-macam. Sehingga seakan-akan Allah dan Rasul itu menjadi sesuatu yang dibelakangi sama kita. Jadi seakan-akan semua itu jadi susah. Gitu maksudnya. Ya. Tapi lihat sahabat-sahabat Nabi begini. Masya Allah. Luar biasa gak kira-kira? Coba kita lihat nih. Kita nyeritain sahabat Nabi hujan. Yang begini nih. Ya. Rahmat turun gak kira-kira? Rahmat Allah turun. Kita ceritain bagaimana takjubnya Allah kepada dua sahabat Nabi ini. Yang begitu sangat taat kepada Rasul. Ya. Dan juga ya, begitu mendahulukan urusan orang. Dan begitu juga begitu memuliakan tamunya. Lihat. Lihat bagaimana Allah takjub. Dan lihat pada hari ini. Allah turunkan hujan buat kita. Anda mau tanya, kan kita belajar tauhid. Emang hujan turun dengan sendirinya? Yang nurunin siapa? Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Betul? Jadi apa? Seakan-akan Allah beritahu. Sampai detik ini aja kita ceritain nih ceritanya. Allah masih takjub. Paham gak kira-kira? Sampai detik ini nih kita bacain ceritanya nih sahabat yang begini modelnya. Allah masih takjub. Padahal beliaunya udah gak ada. Paham gak maksudnya? Paham gak? Seandainya kita bisa melakukan hal ini. Ya, mudah-mudahan Allah tuntun hati kita ini dibuang itu yang sifat-sifat duniawian. Ya. Karena kita nggak pernah tahu keselamatan hidup kita. Yang paling nikmat itu kalau kita kenal sama Allah dan Rasulnya. Sesulit apapun hidup kita, kalau kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, semua itu nggak lagi jadi sulit buat kita. Indah benar rasanya. Ngelihat kalau sahabat itu bisa nggak cuman mulutnya doang gitu. Ya. Bisa gitu ngelakuin memang bener untuk Allah dan Rasulnya itu nggak ada. Nggak ada ntar nggak ada begitu. Langsung jalanin tuh buat Allah sama Rasulnya. Mudah-mudahan kita yang gitu bisa gitu. Hari ini aja kita lihat bagaimana luar biasanya Allah. Ini malam ganjil, Pak. Paham ya? Kalau kata ulama, malam ganjil itu kalau hujan nggak ada. Ini Lailatul Qadar itu nggak ada. Kalau kata ulama kan begitu ya. Benar nggak kira-kira? Ciri-cirinya itu nggak ada hujan. Betul nggak kira-kira? Paham nggak? Jadi karena Allahnya yang takjub, ya Allah turunin nih rahmatnya. Yang punya dunia yang takjub nih. Allah turunin tuh rahmatnya. Seakan-akan Allah beritahu sama kita. Sampai detik ini pula kita bacakan ini cerita. Saya masih takjub. Lailatul Qadar juga diem sampai. Benar gak? Karena kemuliaan daripada sahabat. Ini paham gak maksudnya? Itu semua tuh cuman gandengan-gandengan. Tambahan-tambahan dalam hidup kita. Paham? Yang intinya dari semua itu apa? Keredaan Allah pada kita. Lihat bagaimana Masya Allah. Paham kiranya nih? Kita udah belajar tauhid loh. Bener gak? Ini ada hikmah yang Allah kasih. Berarti orang ini luar biasa. Sahabat ini luar biasa berarti.
Karena bahasanya Rasul, ngucap nih keluar sampai Nabi yang ngucapin. Allah takjub sama perbuatan ente berdua. Sampai detik ini juga kita dibuat takjub sama Allah. Apa? Allah turunkan rahmat yang luar biasa. Luar biasa kayak kira-kira. Ya, paham nih ya? Dan ciri-cirinya rahmat itu apa? Nih hujannya gerimis begini nih. Ya, kalau rahmat itu ya, hujannya gerimis. Tidak membuat kerusakan hujannya. Benar nggak? Yang gerimis begini. Ini rahmat Allah turun nih. Ya, ya. Sampai Allah hujanin tuh. Sampai Allah turunin rahmatnya. Berkah daripada orang soleh yang kita ceritain. Berkah dari sahabat Nabi yang ini. Sampai kita yang ngebaca aja masih dapat berkah nih. Betul nggak kira-kira? Masya Allah. Wa anu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafis salasati. Makanan dua orang cukupkan tiga orang. Ya. Kafi mencukupi kafis salasati mencukupi pada tiga orang. Ta'amus salasati, makanan tiga orang, kafil arbaati mencukupi 4 orang. Gitu ya. Mutafakun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya kalau santri ngajarinnya pakai nampan makannya. Ya kan? Ya. Makanan 5 orang ya. Ya. Jadinya jadi banyak. Ya, makanan 3 orang jadi 4 di dalam nampannya kan begitu. Ya. 3 buat 4. Ya. Ya 3 buat 4, 2 buat 3. Gitu paham nih kira-kira ya. Ya jadi jangan terbalik. Nampannya dibanyakin tapi di dalam makan 5 orang dimakan 3. Ini mah kebalik ya. Jadi nampan kenapa sih gunanya itu makan begitu? Jadi yang 4 buat 3 gitu maksudnya. Yang 3 buat 4. Porsi 3 orang jadi 4 orang yang makan. Begitu paham ya? Jadi kan sedikit gak kira-kira? Gitu adanya. Wa fi riwayatin li Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari dalam riwayat ya milik Imam Muslim daripada sahabat Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnaini. Makanan satu orang mencukupi 2 orang. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'atan. Makanan 2 orang mencukupi 4. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyata. Makanan 4 orang mencukupi 8 orang. Ya. Paham? Jadi 1 buat 2, 2 buat 4, 4 buat 8. Kali 2 terus. Ya. Kalau 4 porsi buat 8 orang. 2 porsi buat 4 orang. 1 porsi buat 2 orang. Kali 2 terus. Ya. Masya Allah. Yang begini ya. Makannya bagi gitu ya. Sudah paham situ ya. Ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala asarun. Wa iyyaka, jauhkan engkau. Jauhkan apa? Anta betadi'a, berlaku bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi belum selesai itu ta'aluknya ya, ilatnya. Malam ya'ti bihi kitabun, selama tidak mengajarkan dengannya oleh Al-Qur'an, wala asarun, tidak juga asar. Bahasanya Imam Ghazali asar. Asar itu mencakup, ada mengatakan kalau dalam usul hadis asar itu juga ucapan Rasulullah, sabda Nabi. Asar juga ada ucapan sahabat. Ada kalau dalam inian di usul hadis juga asar itu ucapan ulama kita salafun saleh. Jadi asar ini maksudnya apa? Ya yang tidak keluar daripada tuntunan Rasul, sahabat, begitu paham? Paham kira-kira? Jadi jauhkan daripada perbuatan bid'ah di dalam agama Allah. Ya, yang keluar maksudnya ya, yang keluar daripada Al-Quran dan hadis, juga daripada ucapan sahabat, begitu paham? Ya paham nih kiranya maksudnya.
Itu namanya. Makanya di sini kan berarti kan ucapan ini mengajarkan kalau Imam Ghazali itu setuju dengan adanya bid'ah hasanah. Ya, adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Makanya kan kalau kata bid'ah itu kalau kata Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Kalau kata Imam Syafi'i kan begini. Man ahdasa ya wa khalafa, siapa orang yang mencoba memperbarui, wa khalafa, lalu dia menyalahi kitaban Al-Quran, au sunnatan atau hadis, ya, au asaron, au ijma'an atau ijma', au asaron atau asar, paham ya? Fahuwal bid'atu dallatu, maka dia adalah bid'ah yang sesat. Paham kiranya? Kenapa kok ada kata ijma' di dalam tuh definisi itu bid'ah dolah menurut Imam Syafi'i? Kan ijma' itu kan berarti kan ittifaqu ummati ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam, kan ya? Mufakat umat Nabi Muhammad ya fi amrin minal umuri ala asrin minal asari, kan begitu ya? Dalam satu perkara pada zaman tertentu, kan begitu? Benar ya kira-kira? Nah, kenapa kok dimasukkan ijma' sama Imam Syafi'i? Jadi kalau yang namanya bid'ah dolalah itu, dolalah bid'ah sesat itu adalah perkara baru yang menyalahi ajaran Al-Quran, menyalahi ajaran hadis, paham? Menyalahi ijma' ulama, dari kata ijma' situ tuh, ya, menyalahi asar ucapan sahabat. Itu namanya bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Kenapa begitu? Kenapa ada kata ijma'? Karena Imam Syafi'i maksudnya ingin memberitahu kepada kita, ini sebuah perbedaan antara bid'ah hasanah dengan istihsan. Paham? Imam Syafi'i, makanya kan kalau mohon maaf, kalau orang yang ada di jalur berbeda nih selalu kan mengatakan begitu. Imam Syafi'i tidak menyetujui dengan adanya istihsan nih buat santri nih. Ya, Imam Syafi'i tidak menyetujui dengan adanya istihsan. Ya, maka mana ada kalau istihsan saja sudah tidak ada, apalagi bid'ah hasanah gitu. Ya, kata orang-orang Wahabi begitu ya. Ya. Istihsan itu adalah satu jalan. Ya, makanya kata Imam Syafi'i gini, al-istihsanu minat talazuz. Minat talazuzi. Istihsan itu merupakan bagian daripada bermain-main dengan syahwat. Paham kira-kira? Jadi kalau istihsan itu berarti kan mencari jalan yang enak. Ya, istihsan itu mencari jalan yang enak yang menyalahi qiyas, paham? Paham kira-kira? Menyalahi qiyas. Itu istihsan. Ya, mencari jalan yang enak tapi menabrak atau menyalahi qiyasnya ulama. Itu istihsan. Ya udahlah begini aja deh, kita ambil enaknya aja. Nah, itu istihsan tuh. Berarti namanya talazuz tuh. Paham nggak kira-kira? Paham? Jadi kalau yang ngambil-ngambil gitu tuh istihsan. Nah, kalau Imam Syafi'i nggak setuju sama istihsan. Kalau mazhab yang lain masih menyetujui itu. Kalau Imam Syafi'i nggak, istihsan nggak setuju. Tapi Imam Syafi'i beda, berarti istihsan dengan bid'ah hasanah beda nggak? Beda, gitu ya. Ini sudah daripada permasalahan yang berbeda, kondisinya juga berbeda. Begitu, paham gak kira-kira? Jadi jangan jadi patokan Imam Syafi'i tidak setuju dengan istihsan, ya berarti juga Imam Syafi'i tidak setuju dengan bid'ah hasanah. Enggak, Imam Syafi'i justru mengatakan bid'ah hasanah ada, ya istihsan Imam Syafi'i tidak setuju. Paham? Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah, tadi kan bid'ah dolah tuh, dolalah yang sesat. Bid'ah yang baik itu bagaimana? Man ahdasa walam yukhalif ya syai'an min zalika. Ya. Man ahdasa, siapa yang memperbarui satu ajaran, ya. Melakukan satu ajaran, ya, memperbarui ajaran. Tapi lam yukhalif syai'an min zalika, tidak menyalahi salah satu daripada yang disebutkan tadi tuh, Al-Qur'an, hadis gitu. Enggak menyalahi itu, fahuwal bid'atul hasanah, itu adalah bid'ah hasanah. Ya, perkara baru yang baik, gitu maksudnya. Paham nggak? Paham? Perkara baru yang baik. Jadi selama perkara baru ini tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi sahabat, begitu ucapan sahabat,
itu masih baik kategorinya. Paham? Yang penting tidak menyalahi tadi pada Al-Quran dan hadis dan ucapan sahabat. Begitu juga ijma ulama. Paham gak kira-kira? Paham gak? Itu namanya bid'ah hasanah gitu. Kenapa? Kenapa kok Imam Syafi'i mengambil begitu? Karena Imam Syafi'i mengambil suatu hadis yang kedudukannya kuat, riwayat Imam Bukhari Muslim yang diambil sanad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mencoba memperbaharui agama, ya, ma laysa minhu, ya, tapi perbaruan ajaran agamanya ini ya tidak terikat tidak berlandaskan pada ajaran Rasulullah, pada ajaran ya agama, bahwa raddun, maka dia ditolak. Paham? Jadi intinya Rasul menyampaikan apa? Satu perkara kalau dia di luar daripada landasan agama yang diajarkan, maka ditolak. Paham? Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau ada ajaran yang misalnya ada ajaran yang misalnya satu amaliyah yang baru gitu ya. Amaliyah yang baru sesuai dengan ajaran agama, paham gak kira-kira? Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, maka dia tidak ditolak. Begitu gak kira-kira? Betul gak? Paham? Paham gak maksudnya? Paham ya? Itu hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Paham dia? Paham? Ya, paham gak kira-kira? Paham nih? Jadi yang namanya bid'ah hasanah itu berarti adalah satu amaliyah baru, ya, satu amaliyah baru yang di zaman Nabi memang nggak ada, tapi masih berkaitan dengan ajaran. Kenapa amaliyah itu keluar? Karena disesuaikan dengan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW, maka amaliyah itu masih diterima dalam Islam. Paham? Paham nggak kira-kira? Paham ya? Tapi kalau di luar atau menyalahi daripada ajaran Islam, daripada Al-Quran, daripada hadis gitu ya, itu berarti ditolak namanya. Paham? Lalu bagaimana ada hadis kullu bid'atin dolalah? Ya, kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau riwayat Imam Muslim cuma sampai situ doang tuh. Kullu bid'atin dolalah. Ditambahin nama Imam Baihaqi kalau nggak salah. Wa kullu dolalatin finnar. Nah, jadi itu kalau yang disatukan begitu tuh hadisnya jadi mustafid tuh. Ya, kullu bid'atin dolalah. Itu riwayat Imam Muslim cuma sampai situ tuh. Ditambah sama Imam Baihaqi wa kullu dolalatin finnar. Kan dipotong di situ ya. Benar enggak kira-kira? Itu potong hadis namanya. Potong hadis gitu boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Kan ada awalnya. Ya. Khairul hadisi kitabullah. Inna khairul hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan itu adalah Al-Quran. Wa khairal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh dah? Rasul mengucapnya begitu awalnya. Sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah ya hadis adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham enggak kira-kira? Paham nih kira-kira? Inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, selanjutnya begitu kan? Setiap yang wa kullu muhdatsatin wa kullu muhdatsati habid wa kullu muhdatsatin bid'ah. Terus gimana kalimatnya? Sebelumnya gitu gimana? Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, wa kullu muhdatsatiha bid'ah begitu ya. Setiap yang memperbaharuinya itu namanya bid'ah. Ya. Setiap yang wa kullu muhdatsatin setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin Nah, itu tambahan itu ya. Setiap yang bid'ah itu sesat. Dimulai sama Rasul ucapannya apa? Sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Ya. Setiap yang baru itu bid'ah. Paham ya? Berarti maksudnya Rasul bagaimana nih? Yang barunya ini menyalahi daripada
Paham? Al-Quran dan hadis tadi. Paham? Paham? Maka yang hadis ini tadi ini dijelaskan sama Sayyidatina Aisyah. Ya. Paham nih ya? Hadis ini dijelaskan sama ucapan Sayyidatina Aisyah. Man ahdasa fi amrina haza tuh tadi. Ma laisa minhu fahuwa. Ini buat santri nih. Harus tahu ya. Siapa orang yang memperbaharui ajaran agama tidak sesuai dengan landasan agama, itu yang ditolak. Kalau sesuai, itu diterima. Contohnya apa? Bid'ah yang paling baik kalau dalam syarahnya ini kata Syekh Ihsan Dahlan Kediri apa? Ya, dikutip sama Syekh Ihsan Dahlan Kediri, bid'ah yang paling baik itu adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Paham nih kira-kira? Paham enggak kira-kira? Jadi bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang dolalah. Nah tadi kan disebutkan sama hadisnya kullu bid'atin kullu bid'atin dolalah. Berarti yang namanya bid'ah dolalah apa tadi tuh? Yang menyalahi tadi ucapan Rasul, menyalahi Al-Qur'an. Makanya dimulai sama Rasul tadi itu kejelasannya, paham nggak? Nih yang baik itu paling baik ucapan Al-Qur'an, petunjuk paling baik Rasulullah, paham? Yang keluar dari itu berarti kan tadi begitu, paham? Itu yang salah, paham? Itu yang namanya dolalah, paham? Paham gak kira-kira? Paham ya? Makanya diambil sama Imam Syafi'i tadi definisinya. Jadi bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Paham? Bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak perkara amaliyah baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bid'ah hasanah, amaliyah baru yang sesuai dengan ajaran agama. Itu namanya bid'ah hasanah. Paham? Paham nih kira-kira? Kalau seandainya semua bid'ah itu, paham? Adalah sesat. Makanya tadi kan pahamin dong atofnya. Itu kan atof itu. Oh atof kan? Ya. Inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairal hadiyu Muhammadin. Gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan atof semua tuh. Ini jangan dilepas nih. Paham gak kira-kira? Ya. Itu urutannya tuh. Urutannya paham? Paham? Nah, kalau seandainya semua bid'ah itu jadi sesat, seandainya ini, saya mau tanya, kira-kira zaman sekarang ada nggak yang kayak Sayyidina Umar? Zaman sekarang ada nggak Sayyidina Umar? Orang sesoleh Sayyidina Umar kita ada nggak? Nggak ada. Sayyidina Umar tuh pelaku bid'ah itu. Iya nggak kira-kira? Berarti secara nggak langsung, kalau orang yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, itu dia secara nggak langsung dinyampaikan kalau Sayyidina Umar itu juga, ya, dia bakal masuk neraka kan gitu. Bener nggak kira-kira? Secara nggak langsung loh. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena Sayyidina Umar yang pernah ya mengumpulkan orang untuk mengerjakan sholat tarawih. Sampai Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Tuh, coba Sayyidina Umar yang ngelakuin. Ini pertama. Benar nggak kira-kira? Selanjutnya apa? Berarti Sayyidina Utsman juga pelaku bid'ah. Kenapa Sayyidina Utsman pelaku bid'ah? Karena Sayyidina Utsman yang mencetak Al-Quran. Sekarang kita nih, zaman Rasul nggak ada. Ada nggak? Al-Quran dibukuin ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Berarti itu kan perlakuan daripada Sayyidina Utsman kan? Ya. Berarti Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Berarti bid'ah terbesar adalah Al-Qur'an. Pencetakan Al-Qur'an. Tuh bisa bayangin. Jadi jangan salah dipahamin. Akhirnya jadi tabrak semua kan? Bener nggak? Berarti yang nyetak Quran tuh semua yang kerja di pabrik-pabrik nyetak Quran tuh masuk neraka semua dia. Begitu jadinya. Betul nggak kira-kira? Ya, antum yang baca Quran nih pelaku bid'ah juga berarti. Ya, bener nggak? Ya, berarti antum masuk neraka juga. Walhatan antum baca Quran. Kan bener nggak kira-kira? Betul nggak? Ya jangan kesono makanya. Ini harus dipahami nih hadis ini. Paham ya? Paham nggak? Sudah paham nih. Jadi jangan, wah kula bid'atin dolalah. Wah kula dolatin finar, ente finar. Finar aja. Ya, jangan dipotong hadisnya. Paham nggak kira-kira? Ya, sudah paham nih ya? Paham ya? Aduh. Makanya ada hadis Nabi yang lain, alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kan gitu ya. Wajib untuk kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan hidayah. Ya. Tamassaku biha. Pegang teguh dengan sunnah-sunnah tersebut, wa addu 'alaiha ya. Bin nawajizi, dan gigit tuh dengan geraham kamu. Gigit tuh sunnahnya Rasul dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin dengan gigi gerahammu. Paham gak kira-kira? Paham gak? Tuh sampai segitunya tuh. Intinya apa? Ya, para sahabat Nabi yang khulafa'ur rasyidin ini kan pernah melakukan perkara satu amaliyah baru kan?
Itu dijamin nggak sama Rasulullah? Dijamin nggak? Salah nggak kira-kira? Paham nih kira-kira? Paham? Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Ya, yang berlaku di antara para sahabat nanti diem-diem aja udah. Sebab apa? Ijtihadnya ya, pahalanya itu udah ditetapkan. Kan gitu ya? Paham gak kira-kira? Sudah paham ya? Paham tuh ya. Jadi itu namanya bid'ah. Biar paham nih bid'ah jadi dibahas dulu dikit ya. Padahal lagi ngebahas tauhid. Karena ada pas lempengan kata bid'ah, harus nih kita belajar. Ntar jangan dikit-dikit bid'ah mulu. Antum pada ini lagi ngaji dikit-dikit bid'ah. Orang lagi murid bid'ah. Orang lagi ini bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Jadinya apa? Akhirnya jadi salah. Semua jadinya ntar. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Situ deh ya. Ya malam ya'ti bihi kitabun. Wala asarun. Ya. Fatakunu ma'allahi. Nah situ aja deh. Fatakunu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ala a'zami khatarin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa ni anbiya khitama wa ala lalil kirami wa sabikan nujumi fi dil marami lil urbi wal a'jami tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alayna taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlaw wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والصحب إداد طش الصحب والحمد لله في البدء تقبل الله.